Sekali lagi kami ingatkan untuk memperbaiki format namanya sesuai dengan sebagaimana ketentuan nama underscore prodi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, sekali lagi adik-adik yang sudah join, silakan diperbaiki format namanya sebagaimana ketentuan nama underscore program studi. Untuk adik-adik juga yang sudah join, silakan dinyalakan kameranya dan dinonaktifkan audionya. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai, silakan dinyalakan kameranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya lah sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan ekskul 1 KTI yang merupakan rangkaian dari perkuliahan adik-adik di semester 1 ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.
Baik, sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu adik-adik yang sudah join di Zoom. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Baik Kak, Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Ya, sekali lagi sebesar-besarnya karena mengganggu waktu istirahatnya adik dan berhubung ya adik-adik juga kita undur ke siang hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait teknik penyusunan proposal PKM. Nah, tentu ini sangat menarik karena proposal PKM ini merupakan hal yang penting untuk adik-adik ketahui karena sebagai mahasiswa kita akan selalu mendengar hal-hal yang berkaitan dengan PKM. Dan tentunya di Ekskul 1 KTI ini, proposal PKM akan menjadi tugas akhir adik-adik untuk penilaian Ekskul 1 KTI. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait proposal PKM, telah hadir di tengah-tengah kita pemateri. Saya bacakan CV singkat beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Kak Ratmanda, tempat tanggal lahir Sidrap 10 Mei 1997, alamat Jalan Romang Tangaya Dalam 7, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Riwayat pendidikan, SD, beliau di SD Negeri 1 Olo-Oloho, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. SMP di SMP P Bulukumba. SMA di SMA Negeri 8 Bulukumba. Dan pendidikan tinggi beliau sekarang sebagai mahasiswa program studi antropologi FISIP Unhas. Pengalaman organisasi, beliau Ketua Himpunan Mahasiswa Antropologi FISIP Unhas periode 2019-2020. Beliau sekarang menjabat sebagai Badan Pertimbangan Organisasi Human FISIP Unhas periode 2020-2021. Beliau juga aktif sebagai Koordinator Kaderisasi Pikom IMM Ekonomi Sosial Politik periode 2020-2021. Dan beliau pernah juga menjabat sebagai anggota Biro Pengembangan Minat dan Bakat UKM Prisma FISIP Unhas. Adapun prestasi beliau di lingkup mahasiswa, pertama beliau pernah sebagai finalis lomba debat Airpol 3.0 di Universitas Airlangga tahun 2017. Beliau juga pernah sebagai delegasi Human FISIP Unhas dalam kegiatan Sarasehan di Universitas Khairun Ternate 2018. 3, beliau juga pernah sebagai finalis lomba debat Airpol 4.0 di Universitas Airlangga tahun 2019. Dan yang terbaru, beliau sebagai peserta Pekan Ilmiah Nasional PIMNAS tahun 2020 di Universitas Gadjah Mada. Baik, tanpa banyak berbasa-basi lagi, saya langsung saja serahkan kepada Kak Ratmanda. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam budaya.
Di sini saya dipersilahkan atau diberikan kesempatan untuk membawakan materi tentang penyusunan proposal PKM atau program kreativitas mahasiswa. Sebelumnya Aiman kasih jadi host Kak dulu. Iya, sementara diatur, Kak. Tapi Kak Elsa mungkin bisa dijadikan host, Kak Randa. Kelihatan di slide-nya. Iya, kelihatan. Kelihatan, Kak. Oke. Langsung saja kita mulai, Dik. Jadi judul materi kali ini adalah penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa. Nah, sebelum lanjut, saya mau tanya dulu kepada teman-teman, sudah pernah nih dengar PKM waktu? Udah, Kak. Iya, Kak. Pernah, Kak. Saya mau tahu dulu pandangannya teman-teman terkait apa sih PKM itu sebelum kita lanjut lebih jauh. Ada yang bisa bicara? 1-2 orang tentang apa itu PKM? Silakan Halo. adik-adik sebut nama dan prodinya. Mungkin saya, Kak. Ya, langsung saya bicara. Menurutku PKM itu kayak merupakan suatu di mana itu wadahnya bisa menjadi pembentukan dalam pembelajaran agar mahasiswa membuat sebuah proposal program yang di mana itu bisa menjadi sebuah gagasan yang kriterianya itu bisa berisi skema kayak inti kegiatan, bagaimana mereka bisa membuktikan sebuah bukti yang valid atas informasi yang dia berikan. Mungkin dari itu, Kak. Oke. Nggak ada yang lain? Saya, Kak. Siapa itu? Oke, Rafli, Kak. silakan. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliansyah Saputra dari program studi administrasi publik. Saya juga berasal dari Simalapan, Kak. Alhamdulillah. Saya juga ya, Kak. Menurut sependek pengetahuan saya tentang PKM itu sendiri, bahwa PKM ini adalah sebuah program kreativitas mahasiswa di mana tujuan dari PKM ini sendiri adalah mengharapkan adanya ide-ide atau kemudian gagasan-gagasan dari mahasiswa sebagai bentuk kreativitas dan inovasinya untuk kemudian bagaimana agar ide tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan dapat berguna bagi masyarakat luas. Mungkin hanya itu pandangan saya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi semuanya itu benar ya.
Sederhananya adalah, dulu agak lalot. Sederhananya adalah program kreativitas mahasiswa adalah wadah bagi seluruh mahasiswa untuk menuangkan ide, gagasan, dan pemikirannya yang bersifat kreatif atau unik dan bermanfaat dan konstruktif, di mana ide itu dapat diwujudkan melalui sebuah karya. Nah, selanjutnya konsep dasar PKM itu terdiri dari yang pertama adalah kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, dan kerjasama tim. Nah, PKM itu berbicara tentang bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menciptakan ide-ide kreatif, serta bagaimana dia memadukan dengan disiplin atau keahlian, disiplin ilmu mereka. Selanjutnya, PKM itu berbicara juga tentang tanggung jawab, di mana PKM ini didanai oleh, untuk pelaksanaan PKM itu biasa didanai oleh kementerian yang bersangkutan, di mana kementerian di sini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tanggung jawab yang dimaksud adalah bagaimana kemudian mahasiswa melaporkan segala kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Terus PKM itu juga berbicara tentang kerjasama tim. Nah, PKM ini tidak bisa dilakukan secara individu, sehingga dibutuhkan kerjasama tim untuk melaksanakan program kreativitas mahasiswa. Nah, apa sih itu inovatif? Inovatif merupakan suatu kemampuan yang terkait dengan cara yang berpikir divergen atau berbeda dengan yang lain, yaitu mampu memberikan alternatif jawaban yang sebanyak mungkin untuk memecahkan suatu masalah. Jadi teman-teman, berpikir inovatif itu bagaimana kita menemukan banyak sebuah solusi terkait bagaimana memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya kreatif. Nah, berpikir kreatif itu berarti melihat sesuatu seperti orang lain, akan tetapi dapat memikirkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Misalkan kita melihat sampah, orang akan berpikir bagaimana memilah sampah yang baik, memilah dan mengelompokkan sampah-sampah sehingga tertata rapi. Tapi berpikir kreatif adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah sehingga bisa berguna bagi masyarakat. Jadi kita berpikir lebih dari orang lain. Jadi kalau misalkan orang melihat sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna, tapi kita bisa melihat sampah sebagai sesuatu yang bisa bernilai ekonomis. Jadi itulah prinsip dasar dari berpikir kreatif. Selanjutnya, menemukan ide. Jadi dalam program kreativitas mahasiswa itu, ide merupakan sebuah hal yang sangat urgen dalam penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa, karena mengingat bahwa program-program yang diajukan itu bersaing dengan program-program yang diajukan oleh mahasiswa lain, sehingga ide itu harus mengandung unsur-unsur kreatif dan inovatif. Jadi cara menemukan ide itu ada 3 langkah. Yang pertama, rajinlah mengunyah pertanyaan atau 5W tambah 1H agar mudah menemukan ide-ide yang bisa ditulis sehingga menulis bisa menjadi gampang. Terus yang kedua, pemicu ide ada di mana-mana. Yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Terus yang ketiga, kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Jadi ini gambaran umum terkait bagaimana kita menemukan ide yang kreatif dan inovatif. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dimengerti, langsung saya tanyakan, Dek. Selanjutnya,
Ada beberapa sumber ide yang cerdas dan inovatif bisa kita temukan. Yang pertama melalui bacaan laporan hasil penelitian. Nah, pada umumnya laporan hasil penelitian itu biasanya membahas satu topik, akan tetapi ada beberapa topik yang terkait kemudian tidak dijelaskan secara implisit atau dijelaskan secara gamblang terkait temuan-temuan itu, sehingga hasil penelitian itu bisa dikembangkan menjadi sebuah ide. Seperti yang kita ketahui bahwa seminar itu strategi-strategi dan terkait pemecahan masalah dalam sebuah konteks masyarakat, sehingga di situ juga bisa kita menemukan ide-ide kreatif. Selanjutnya pernyataan pemegang kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang yang kontroversi ataupun kebijakan pemerintah yang kontroversi ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak misalkan pro dengan masyarakat tertentu, itu bisa dijadikan sebuah ide untuk melakukan sebuah penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, karena kebijakan-kebijakan itu bisa kita kaji melalui berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya kita bisa menemukan ide melalui browsing internet, pengalaman pribadi, dan pengamatan terhadap kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya pada dasarnya ide itu sebenarnya bisa kita temukan di mana saja, namun ketika kita kaitkan dengan konteks ber-PKM atau program kreativitas mahasiswa, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek, apakah ide kita ini layak untuk diikutkan sebagai PKM atau tidak. Yang pertama adalah pertimbangan tentang kebermanfaatan. Jadi kalau misalkan idenya teman-teman memiliki manfaat yang sangat luas dan bermanfaat bagi masyarakat, maka ide itu berpotensi untuk diikutkan kegiatan program kreativitas mahasiswa. Karena mengingat bahwa PKM itu merupakan sebuah kompetisi, sehingga butuh ide-ide yang betul-betul kreatif dan inovatif. Selanjutnya, mempunyai kemampuan. Maksudnya di sini adalah bagaimana ide itu bisa diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, bukan hanya sebatas jadi ide itu bukan hanya sebatas ide tok saja, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, menarik. Maksudnya di sini adalah bagaimana ide-ide itu berbeda dengan ide-ide yang sebelumnya sudah ada, sehingga ide ini bisa menjadi daya tarik untuk diikutkan dalam kompetisi program kreativitas mahasiswa. Selanjutnya adalah spesifik. Jadi ide yang dimaksud di sini adalah bagaimana ide itu merujuk pada satu permasalahan yang ingin diselesaikan. Sebagai contoh, permasalahan sampah di Kota Makassar yang meningkat, sehingga muncul sebuah ide untuk menyelesaikan persoalan sampah tersebut. Misalkan idenya membuang sampah atau mengubur sampah, atau bahkan bisa mengubah sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat. Selanjutnya, memberikan inovasi, hampir sama dengan sebelumnya. Terus data bisa diperoleh, dalam artian ide itu bisa data-data terkait atau data-data yang berhubungan dengan ide tersebut sudah banyak diteliti orang lain, sehingga bisa menjadi perbandingan ataupun bisa
dijadikan sebuah solusi untuk menangani sebuah masalah. Selanjutnya berbicara tentang PKM. PKM itu terdiri dari ada yang namanya PKM 5 bidang dan ada yang namanya PKM non 5 bidang. Sebenarnya ini bukan sebutannya, tapi saya menganggapnya bahwa dia bukan PKM non 5 bidang. PKM 5 bidang itu terdiri dari PKM penelitian, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian, PKM-nya gagasan tertulis dan dia berbicara tentang futuristik. Nah, biasanya ketika kita berbicara PKM, karena kita mahasiswa politik, kita berpotensi mengikuti beberapa skema PKM. Yang pertama itu PKM penelitian. Nah, PKM penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertama penelitian eksakta dan ada juga penelitian sosial humaniora. Nah, di situ ranah-ranahnya teman-teman yang bergelut di disiplin keilmuan sosial politik. Terus kita juga bisa ikut dalam PKM kewirausahaan. Bagi teman-teman yang punya jiwa-jiwa bisnis bisa mengikuti PKM kewirausahaan. Terus ada juga PKM pengabdian atau PKMM. Jadi di PKM pengabdian itu kita terjun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kehadiran kita bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Kita juga bisa sebenarnya masuk di PKM GFK, tapi PKM GFK itu membutuhkan kemampuan anak ilmu komunikasi sangat bisa untuk mengikuti PKM GFK karena dia membutuhkan kemampuan editing dan sebagainya. Selanjutnya sistematika penyusunan proposal. Jadi di sini saya akan menggambarkan sistematika penyusunan proposal secara umum. Yang pertama adalah judul program kegiatan. Yang kedua latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan program, luaran yang diharapkan, kegunaan atau manfaat. Selanjutnya tinjauan pustaka. Ini khusus untuk PKM penelitian, PKM teknologi, dan PKM karsa cipta. Terus gambaran umum, rancangan usaha yang berisi ulasan mengenai hasil survei kelayakan usaha. Ini khusus untuk PKM kewirausahaan. Terus yang ketiga selanjutnya gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, ini berkaitan dengan PKM pengabdian. Terus selanjutnya yang ke-8 adalah metode pelaksanaan kegiatan, 9 jadwal kegiatan, yang ke-10 rancangan biaya, yang ke-11 daftar pustaka, dan yang ke-12 lampiran. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait judul PKM. Nah, judul itu dibuat secara ringkas, akan tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jadi maksudnya di sini adalah judul itu langsung mengena dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Misalkan kita ingin kemarin PKM saya judulnya adalah tentang pengelolaan hutan. Jadi judulnya yang saya buat secara ringkas adalah bagaimana etnokonservasi kawasan hutan dalam menjaga ekosistem Danau Tempe. Jadi permasalahan yang muncul adalah masalah yang dihadapi oleh Danau Tempe. Sedangkan solusi penyelesaian masalah adalah bagaimana pengelolaan hutan bisa dilakukan dengan menjunjung tinggi
asas kelestarian dan keberlanjutan. Jadi judul yang dibuat harus dikemas sesuai dengan persoalan yang ada dan bagaimana solusi pemecahan masalah. Terus selanjutnya adanya kreativitas baru dan original terhadap masalah yang akan dipecahkan. Sederhananya, ketika kita punya ide atau ide tentang program kreativitas mahasiswa, ide itu harus kreatif dan original. Dalam artian belum pernah diteliti atau dilaksanakan oleh orang lain. Sehingga ketika itu didapati oleh misalkan penilai PKM, maka itu langsung didiskualifikasi. Jadi judul atau ide-ide yang kita tawarkan dalam program kreativitas mahasiswa itu harus original, belum pernah dilakukan atau diteliti oleh orang lain. Selanjutnya latar belakang masalah. Nah, di sini membahas tentang bagaimana berisi penjelasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam judul dipandang menarik, penting, dan perlu untuk dilakukan. Terus khusus PKM kewirausahaan, uraikan proses dalam mengidentifikasi peluang usaha. PKMP dan PKMT dengan merujuk berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau peneliti yang pernah melakukan pembahasan topik terkait. Selanjutnya gambaran secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi kelayakan sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKMT, PKMK maupun PKM pengabdian. Selanjutnya gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi secara sederhananya di latar belakang masalah itu berbicara tentang ide yang ingin kita tawarkan serta landasan mengapa ide itu muncul. Jadi misalkan kita punya ide terkait pengelolaan sampah di Kota Makassar. Jadi mengapa ide itu muncul? Karena fenomena sampah di Kota Makassar itu sangat meresahkan masyarakat misalkan, atau fenomena sampah di Kota Makassar memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat. Jadi teman-teman perlu memberikan alasan kenapa judul itu penting dan perlu dilaksanakan. Selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu memuat tentang intisari dari latar belakang masalah. Misalkan kita berbicara tentang tradisi adat Kajang. Jadi rumusan masalahnya kita berbicara tentang tradisi adat Kajang terkait pengelolaan hutan. Jadi rumusan masalahnya yang pertama bisa bagaimana kita menggambarkan sistem pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan di Kabupaten Bulukumba misalkan. Terus rumusan masalah itu harus dirumuskan dalam beberapa kalimat tergantung dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam latar belakang masalah. Terus yang ketiga biasanya dalam merumuskan masalah dapat dipergunakan, tetapi tidak harus kata-kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam perumusan masalah itu betul-betul kita harus memuat intisari dari latar belakang masalah. Jadi dalam rumusan masalah kita menjelaskan apa-apa yang menjadi persoalan penting untuk dikaji dalam sebuah fenomena di masyarakat. Jadi misalkan fenomena yang tadi terkait pengelolaan sampah. Jadi
ketika kita ingin membuat rumusan masalah terkait pengelolaan sampah di Kota Makassar, ya ada beberapa rumusan masalah yang bisa kita gunakan, seperti yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar, terus bagaimana budaya kebersihan di tengah, bagaimana budaya bersih masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Makassar, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam proposal PKM itu, kita harus menjelaskan luaran yang diharapkan. Jadi luaran itu harus bersifat nyata secara jelas. Maksudnya luaran itu harus dinyatakan secara jelas, dan luaran itu harus sesuai dengan panduan PKM terbaru. Jadi misalkan teman-teman memiliki sebuah ide, terus luarannya adalah yang pertama misalkan bisa dijadikan sebagai artikel ilmiah, atau bisa dijadikan sebagai sumber referensi bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan sebagainya. Jadi teman-teman dalam subbab luaran yang diharapkan, teman-teman harus menjelaskan secara jelas luaran apa yang teman-teman harapkan dari ide-ide yang ingin disampaikan. Selain itu harus juga melihat panduan PKM terbaru. Nah, untuk panduan PKM terbaru yang saat ini ada, itu panduan PKM tahun 2020. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu khusus bagi teman-teman yang ingin menggeluti PKM penelitian, PKM teknologi, maupun PKM karsa cipta. Nah, tinjauan pustaka di ketiga PKM ini ada beberapa muatan. Yang pertama, sistematika tentang hasil-hasil teknologi yang didapatkan oleh kegiatan terdahulu dan yang ada hubungannya dengan kegiatan yang akan dilakukan. Terus, hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan dipecahkan belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Yang ketiga, fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama, akhir, dan tahun. Jadi di tinjauan pustaka ini sederhananya, teman-teman menjelaskan bagaimana penelitian terdahulu yang terkait dengan ide program kreativitas mahasiswa kalian. Jadi misalkan teman-teman punya ide tentang pengelolaan sampah. Nah, teman-teman di bagian tinjauan pustaka, kalian harus menjelaskan penelitian terdahulu terkait pengelolaan sampah. Terus di situ kita akan tarik benangnya apa-apa yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian teman-teman. Sederhananya begitu di tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka juga teman-teman bisa menjelaskan bahwa rancangan penelitian yang ingin dilakukan itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, atau bisa menjelaskan bahwa pemecahan masalah yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya belum memuaskan atau belum efektif, sehingga diperlukan ide-ide baru untuk memecahkan masalah yang ada. Kak, Ya, ada beberapa teman yang belum masuk karena tidak di-accept dari tadi katanya. oh harus saya yang anu kah, Aiman? Iya Kak, karena kita yang host tadi. Oh iya, tunggu. Makasih Kak. Oke.
Bagaimana caranya ini? Saya tidak tahu. Oke, langsung. Kita lanjut, Dik. Sejauh ini sudah. tidak ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang mau ditanyakan. Memang kalau menjelaskan PKM itu agak panjang prosesnya, sehingga saya cancang saya tadi butuh waktu lama untuk mempelajari PKM sebenarnya. Jadi ini yang saya gambarkan ini adalah secara umum. Jadi kalau misalkan teman-teman betul-betul serius untuk ikut ber-PKM, bisa nanti kita pembimbingan langsung ketika sudah dibuka pendaftaran PKM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut, Dek. Iya, dilanjutin Oke, Kak. dulu Kak. Karena sebentar ada di sesi tanya jawab juga. Bagi teman-teman yang ingin bergelut di PKM kewirausahaan yang memiliki jiwa-jiwa bisnis, kalian bisa mengajukan ide kalian di pelaksanaan PKM ke depannya. Nah, di PKM kewirausahaan itu kita harus menggambarkan rencana usaha kalian. Nah, di gambaran rencana usaha itu yang harus ada uraikan kondisi umum lingkungan, menimbulkan gagasan, menciptakan kegiatan usaha. Terus yang kedua, gambaran mengenai potensi sumber daya dan peluang besar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan disajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Terus yang ketiga, gambaran usaha yang direncanakan harus menjanjikan perolehan profit untuk menjamin peluang keberlanjutan usaha setelah kegiatan PKMK selesai dilaksanakan. Jadi, secara sederhana, PKMK itu juga berbicara tentang profit. Jadi, teman-teman harus ketika ingin mengajukan ide itu apakah bisa bersaing di konteks pasar, dalam artian memiliki keunikan tertentu sehingga bisa memberikan nilai jual lebih. Jadi kalau misalkan teman punya usaha, misalkan membuat donat toh, jadi kan kita tahu bahwa donat itu menjadi makanan yang mudah dibuat, sehingga banyak usaha-usaha yang banyak masyarakat ataupun khususnya mahasiswa kadang membuat usaha yang juga menjual donat. Jadi ketika kalian ingin mengajukan PKMK tentang usaha tentang menjual donat, kalian harus memberikan gagasan apa sih yang menjadi pembeda dengan usaha-usaha yang lain, usaha-usaha donat yang lain. Jadi mungkin bisa kalian gambarkan dari bahan yang digunakan, ketersediaan sumber daya, ataupun persaingan harga. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk pengajuan proposal PKM khususnya kewirausahaan. Terus selanjutnya, gambaran umum mengenai PKM pengabdian masyarakat. Jadi ketika kita ingin bergelut di PKM pengabdian, kita harus memberikan penjelasan mengenai kondisi masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian. Terus yang kedua, uraikan permasalahan
yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan bantuan pemecahannya. Terus yang ketiga, berikan gambaran solusi yang ditawarkan termasuk teknologi yang akan digunakan. Hindari usulan kegiatan yang bersifat percobaan dalam PKM pengabdian. Jadi maksudnya di sini adalah kita terjun ke masyarakat, menemukan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terus kita memberikan solusi melalui ide-ide yang bisa menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi sederhananya adalah PKMM itu berbicara tentang bagaimana pengabdian kepada masyarakat, bagaimana ide-ide yang kita tawarkan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti PKM pengabdian, teman-teman harus terjun dulu ke masyarakat, mencari apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terus teman-teman memikirkan ide apa atau solusi apa yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sederhananya begitu untuk PKM pengabdian. Selanjutnya metode pelaksanaan kegiatan. Secara umum di sini saya akan menggambarkan terkait metode pelaksanaan kegiatan secara umum. Jadi sebenarnya metode pelaksanaan kegiatan itu berbeda-beda setiap skema PKM. Jadi misalkan PKM penelitian, metode pelaksanaannya itu berbeda dengan metode pelaksanaan kegiatan PKM pengabdian. Tapi secara umum dalam metode pelaksanaan itu memuat 4 unsur. Yang pertama, memuat tentang waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi biasanya pelaksanaan PKM itu terdiri dari 4 sampai 5 bulan. Jadi teman-teman harus merancang kegiatan selama 4 sampai 5 bulan. Terus di metode pelaksanaan itu harus terjelaskan tentang tahapan atau prosedural pelaksanaan kegiatan. Jadi bulan pertama sampai bulan kesekian teman-teman mau melakukan apa, bulan sekian sampai bulan sekian mau melakukan apa. Jadi di metode pelaksanaan itu harus dijelaskan tahapan atau prosedural pelaksanaan kegiatan, karena itu menjadi pertimbangan bagi tim penilai untuk mendanai pelaksanaan kegiatan kalian. Terus yang ketiga, dalam metode pelaksanaan itu harus dimuat lokasi pelaksanaan kegiatan. Jadi di mana teman-teman ingin melaksanakan kegiatan harus jelas, harus digambarkan secara umum persoalan yang dihadapi di lokasi tersebut. Terus selanjutnya penarikan kesimpulan. Jadi di metode pelaksanaan itu harus dimuat bagaimana teman-teman menarik kesimpulan terkait permasalahan yang ada serta solusi yang ditawarkan. Sederhananya begitu di metode pelaksanaan. Ini harus ketika kita berbicara metode pelaksanaan harus sesuai dengan skema PKM kita. Jadi di situ betul-betul harus digambarkan terkait metode pelaksanaan kita sesuai dengan PKM yang ingin digeluti nantinya. Selanjutnya jadwal kegiatan. Dalam jadwal kegiatan harus ditunjukkan beberapa. Yang pertama, tahap-tahap sesuai dengan metode pelaksanaan. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di jadwal kegiatan kita harus jelaskan bahwa misalkan minggu pertama kita mau melakukan apa, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu-minggu seterusnya. Di situ harus terjelaskan secara implisit atau secara jelas
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Terus kedua, rincian kegiatan pada setiap tahap. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Jadwal kegiatan dapat disajikan dalam bentuk matriks. Jadi ketika teman-teman nanti melihat pedoman PKM, sebenarnya di sini sudah terjelaskan bagaimana penyusunan jadwal kegiatan dan bagaimana model penyajian jadwal kegiatan. Selanjutnya rancangan biaya. Nah, di PKM itu kita mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana kegiatan. Namun dalam pengajuan proposal itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan termasuk dalam konteks rancangan biaya. Nah, yang pertama adalah berikan rincian biaya PKM yang baik yang didanai. Nah, biasanya secara umum dana yang diajukan dalam proposal berkisaran antara 5 juta sampai 12 juta. Jadi kita tidak boleh mengajukan dana di bawah 5 juta dan melebihi 12,5 juta. Range pengajuan biayanya itu ada pada 5 juta sampai 12 juta. Jadi rincian biaya pelaksanaan kegiatan itu harus jelas. Misalkan biaya-biaya yang tidak terduga harus dijelaskan biaya-biaya tidak terduga itu seperti apa. Terus yang selanjutnya rekapitulasi biaya terdiri atas yang pertama bahan habis pakai, peralatan penunjang PKM, perjalanan, dan lain-lain sebagainya. Rincian biaya harus lengkap, wajar, dan jelas. Maksudnya di sini ketika teman-teman mengajukan proposal pendanaan, rincian biaya itu harus jelas. Dalam artian logis angka yang kita pasang di proposal dengan realitas yang ada. Misalkan biaya perjalanan dari Makassar ke Bulukumba pada umumnya itu 100.000. Jadi yang kita tampilkan di proposal itu bisa berkisaran antara 100 sampai 150.000. Jadi itu masih wajar dan logis. Jadi kita tidak boleh melampirkan biaya-biaya yang pada dasarnya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Karena itu juga menjadi pertimbangan bagi juri untuk meluluskan proposal kalian. Terus selanjutnya tidak boleh ada honorium bagi tim pelaksana maupun dosen pendamping. Jadi ketika teman-teman misalkan mengajukan proposal, tidak boleh dilampirkan bahwa ada honorium bagi tim pelaksana maupun dosen pendamping. Karena pelaksanaan PKM itu menggunakan uang negara, jadi tidak ada semacam gaji bagi tim pelaksana. Selanjutnya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk di dalam tubuh tulisan. Biasanya yang digunakan itu format Harvard ataupun Vancouver. Jadi ini sesuai dengan pedoman PKM. Format penulisan daftar pustaka itu mengikut dengan panduan PKM terbaru.
Selanjutnya, untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh tulisan. Saya rasa daftar pustaka sudah bisa dipahami, karena daftar pustaka juga berlaku bagi teman-teman yang pernah menulis makalah. Jadi harus sinkron antara daftar pustaka dengan isi tulisan. Ketika teman-teman mengutip di tulisan kalian, itu harus dilampirkan di daftar pustaka. Dari siapa kita mengutip dan sebagainya. Selanjutnya lampiran. Nah, lampiran-lampiran dalam proposal program kreativitas mahasiswa itu yang pertama adalah daftar riwayat hidup ketua dan anggota pelaksana. Terus biodata dosen pendamping. Ini khusus untuk PKM teknologi. Teman-teman harus melampirkan yang akan diterapkan. Terus yang keempat, surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari pengusaha kecil, koperasi ataupun kelompok tani. Ini terkhusus untuk PKM teknologi, kewirausahaan ataupun PKM pengabdian. Nah, dan selanjutnya adalah detail lokasi pengusaha ataupun mitra kerja. Ini untuk PKM teknologi, kewirausahaan dan PKM pengabdian. Terus yang selanjutnya hal-hal yang dianggap perlu. Jadi lampiran-lampiran itu menyesuaikan dengan pedoman PKM terbaru. Selanjutnya persyaratan administrasi. Jadi ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pelaksana kegiatan. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait persyaratan peserta yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peserta adalah kelompok. Jadi sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan bahwa PKM itu berbicara tentang kerjasama tim, karena PKM harus dilaksanakan secara berkelompok. Jadi peserta adalah kelompok mahasiswa aktif S1 ataupun diploma. Terus mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita mengajukan sebuah ide, alangkah baiknya pelaksana kegiatan atau mahasiswa pengusul berasal dari berbagai program studi yang berbeda. Jadi jadi kemarin itu sebagai contoh, judul saya mengangkat tentang pengelolaan hutan di Kabupaten Sidrap. Nah, saya sebagai mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik yang membahas tentang pengelolaan hutan, otomatis saya harus mengambil mahasiswa jurusan kehutanan untuk membantu saya mengusul program kreativitas ini. Jadi ada berbagai disiplin ilmu yang berbeda dalam menjalankan satu ide kreatif untuk diajukan dalam program kreativitas mahasiswa. Terus keanggotaan mahasiswa berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jadi maksudnya di sini adalah ini lebih bersifat anjuran. Jadi ketika kita ingin mengusung sebuah proposal PKM, alangkah baiknya kita berasal dari 2 angkatan yang berbeda. Misalkan kalian angkatan 2020 dengan angkatan 2019 atau 2018. Kenapa hal ini penting? Mengingat bahwa pembelajaran yang dihadapi oleh mahasiswa 2020 tentunya berbeda dengan mahasiswa 2019, sehingga
kapasitas pengetahuan mahasiswa juga menjadi ajang persaingan di program PKM ini. Jadi alangkah baiknya itu berbeda angkatan dalam pengajuan proposal. Selanjutnya, seorang mahasiswa hanya dibenarkan masuk dalam satu kelompok pengusul PKM yang disetujui untuk didanai. Ini peraturan selanjutnya ketika proposal kita sudah disetujui untuk didanai. Seorang dosen pembimbing ada yang angkat tangan. Silakan bicara, Dek. Tadi yang raise hand. Oke, saya lanjut, Dek. Seorang dosen pembimbing atau pendamping hanya diperkenankan membimbing maksimum 3 judul atau kelompok pelaksanaan PKM. Jadi ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kita mengajukan proposal kegiatan di PKM atau program kreativitas mahasiswa. Mungkin sampai situ aja dulu materiku, karena saya rasa itu merupakan gambaran umum terkait program kreativitas mahasiswa. Jadi ketika teman-teman betul-betul serius untuk menggeluti program kreativitas mahasiswa, mungkin banyak ruang-ruang diskusi akan kita buka ke depannya. Bukan hanya di eskul saja, bisa secara langsung ataupun diwadahi oleh teman-teman yang bergelut atau organisasi yang bergelut di kepenulisan seperti Prisma. Mungkin cukup sekian. Menulis adalah cara mengabadikan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Aiman. Baik, terima kasih Kak atas penjelasan materinya. Ya, cukup menarik apa yang dibahas oleh Ratmanda terkait tentunya proposal PKM ini akan menjadi sangat bermanfaat bukan hanya bagi teman-teman yang akan mengusulkan, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Ya, karena masih ada waktu, mungkin bagi adik-adik yang ingin bertanya, kami persilahkan langsung saja dinyalakan audionya, sebutkan nama dan prodi. Ya, silakan. Izin bertanya Kak, boleh? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf Kak, karena saya tidak bisa mengaktifkan kamera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajriadi Hastira dari Prodi Hubungan Internasional. Saya juga ingin minta maaf tadi Kak, karena terlambat masuk. Mungkin sudah di pertengahan penjelasan baru masuk, soalnya dari tadi di waiting room. Langsung saja pertanyaan saya Kak terkait dengan PKM ini, mungkin sudah dijelaskan atau tidak tadi, tapi saya ingin memperjelas. Misalnya kami yang dari hubungan internasional ingin mengikuti PKM. Menurut Kakak PKM apa yang cocok untuk kami ikuti? Soalnya kan prodi hubungan internasional ini berkaitannya dengan terkait dengan materi-materi hubungan internasional. Nah, kalau kami dari hubungan internasional ingin mengikuti PKM apa yang cocok untuk kami? Terima kasih. Iya.
Langsung jawab ini atau tampung Ya, dulu? Saya, Kak. tidak. Langsung saja dulu Kak. Dijawab. Oh ya, kalau anak Heidi sebenarnya kalau anak sosial politik umumnya itu ikut PKM penelitian sosial humaniora. Nah, mungkin kajian-kajian anak Hai itu bisa masuk di ranah-ranah SDGs, misalkan SDGs atau Social Development Goals. Kemarin itu waktu PIMNAS tahun ini ada 2 anak HI yang lulus PIMNAS, maksudnya 2 kelompok, di mana yang kelompok pertama itu bidang PKM-nya adalah penelitian sosial humaniora, terus yang kedua dia masuk dalam PKM GFK. Jadi pada dasarnya teman-teman terkhususnya anak HI itu bisa masuk dalam PKM penelitian sosial humaniora. Tergantung bagaimana teman-teman menemukan ide terkait permasalahan yang ada. Kemudian kalau memang bisa, coba benturkan dengan disiplin keilmuan teman-teman. Karena memang pada dasarnya saya temukan kemarin di PIMNAS banyak judul-judul yang tidak sesuai dengan disiplin keilmuannya. Seperti contohnya anak Fakultas Kedokteran Gigi yang meneliti tentang sosial humaniora. Maksudnya kan di situ ada ketimpangan. Dia yang belajar tentang ilmu eksakta, tapi malah meneliti tentang kondisi sosial humaniora masyarakat begitu. Jadi pada dasarnya tidak ada rujukan bahwa disiplin keilmuan ini harus mengikuti PKM ini, tapi alangkah baiknya dianjurkan mengikuti PKM sesuai dengan di mana kita berada begitu. Misalkan kita ada di atau apa kajian kita, misalkan kajian kita berkaitan dengan sosial budaya atau sosial politik, alangkah baiknya kita membahas PKM terkait disiplin keilmuan kita. Begitu, Ji. Mungkin bisa terjawab atau masih ada pertanyaan lain? Ya, bagaimana tadi Dek yang bertanya? Baik, Kak. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya silakan Dek Putri Wulan Ashifa dari Sosiologi. Ya, terima kasih banyak, Kak, atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, singkatnya begini, apakah ada tipe donatur yang menunjang pendanaan proposal yang dibuat? Itu saja, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Pada dasarnya donatur itu kan kalau dalam konteks PKM kita berbicara donatur, tidak ada syarat-syarat tertentu atau tipe-tipe tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi donatur. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide penelitian, terus ada misalkan lembaga yang berkaitan dengan ide tersebut untuk mendanai, itu bisa dijadikan sebagai donaturnya. Angka baiknya ketika kita ingin mencari donatur selain pendanaan dari Kemendikbud, alangkah baiknya berkaitan dengan ide apa yang kita usung. Jadi misalkan kita berbicara tentang lingkungan hidup misalkan, terus ada donatur yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam lingkungan hidup, alangkah baiknya kita terima donatur tersebut dalam artian yang ada, alangkah baiknya berkaitan dengan ide yang kita atau solusi yang kita usung dalam program PKM. Jadi pada dasarnya tidak ada kriteria atau tipe-tipe tertentu, tapi alangkah baiknya memang berkaitan dengan ide yang kita usung. Begitu, Ji.
Saya kembalikan ke Aiman. Ya, terima kasih Kak. Bagaimana Dek Putri Wulan? Iya Kak, makasih. Ya, selanjutnya silakan Dek, masih ada waktu. Baik, Kak. Baik, Ya, Kak. ya, mulai dulu dari Ahmad Rehan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Ahmad Rehan dari program studi ilmu hubungan internasional. Jadi kali ini yang saya mau tanyakan, Kak, kalau misalnya kita mengikuti namanya kegiatan PKM, bagaimana kinerjanya kalau kita kan ini mahasiswa bisa memilih dosen pendamping. Tetapi bagaimana kalau misalnya sewaktu-waktu kita mendapatkan dosen pendamping yang masih berstatus dosen luar biasa atau yang disebut non-PNS? Bagaimana kira-kira itu, Kak? Apakah memang apakah bisa kita mengambil dosen pendamping tersebut untuk mencegah kayak kita intinya kayak tidak mendapatkan dosen pendamping ataupun sudah terpenuhi slot begitu, Kak, untuk menjadi dosen pendamping, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung saja serahkan ke Langsung media. Ya, silakan Kak. Dosen pendamping itu ada syarat-syarat tertentu sehingga dia bisa menjadi dosen pendamping dalam kegiatan PKM. Nah, syarat utamanya adalah ketika dosen sudah memiliki NIDN. Saya tidak tahu apa kepanjangannya NIDN itu. Jadi pada umumnya memang dosen pendamping itu dia sudah terdaftar sebagai pegawai tetap dalam sebuah universitas. Karena kan namun pada dasarnya dosen pendamping itu harus dipilih sesuai dengan ide yang diusung pada program kreativitas mahasiswa. Sebagai contoh kemarin dosen ada senior saya juga mahasiswa antro yang menulis tentang menulis tentang pengelolaan hutan kalau tidak salah, dan dosen pendampingnya itu dari Fakultas Kehutanan. Jadi jadi pada dasarnya syarat dosen pendamping itu dia harus memiliki NIDN atau terdaftar sebagai dosen tetap di universitas. Dan alangkah baiknya dosen pendamping itu sesuai dengan topik yang diusung, karena itu akan memudahkan teman-teman menggali konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan topik penelitian. Tapi secara umum ketika teman-teman misalkan dalam proposal PKM itu kan cuma satu dosen pendamping, tapi secara umum di Unhas kita bisa kita bisa sharing dengan dosen-dosen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Jadi ketika dosen pendamping hanya satu di proposal, tapi pada dasarnya dosen-dosen lain itu bisa membantu kita dalam memperbaiki usulan ide yang kita maksud. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Bagaimana Ahmad Rehan? Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Sangat dipahami, Kak. Terima kasih. Ya, selanjutnya siapa tadi yang mau bertanya? Fatria Az-Zahra. Ya, silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatria Az-Zahra Afandi dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi pertanyaan saya cukup sederhana, Kak. Jadi apa penilaian utama, Kak, sehingga lolos ke PIMNAS selain ide atau gagasan yang diajukan? Selanjutnya yang kedua itu, tadi Kakak katakan bahwa PKM yang kita ambil dianjurkan untuk sesuai dengan jurusan kita sendiri, seperti misalnya itu tadi Kak, PKMP Sosial Humaniora. Apakah jurusan tersebut
sangat berpengaruh Kak? Apakah juga menjadi pertimbangan untuk lolos ke PIMNAS itu Kak? Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang banyak muncul di benak teman-teman maba ketika mengenal PKM dan PIMNAS. Mungkin langsung dijawab saja oleh Kak Ratmanda. Silakan Kak. Saya rasa pertanyaannya sangat luar biasa ya. Untuk lolos ke Pekan Ilmiah Nasional atau biasa kita sebut PIMNAS itu memiliki proses panjang, dalam artian banyak tahapan yang harus kita lalui sehingga kita bisa lolos ke PIMNAS. Mungkin sedikit saya gambarkan bahwa tahapan pertama yang harus kita lalui adalah pengajuan proposal, terus yang kedua pelaksanaan kegiatan. Sebelum pelaksanaan kegiatan ada yang namanya pengumuman proposal yang didanai. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan ada yang namanya laporan kemajuan atau melaporkan apa-apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, setelah laporan kemajuan itu ada yang namanya penyusunan laporan akhir. Nah, di penyusunan laporan akhir itu kita sudah merampungkan apa-apa yang sudah dilaksanakan serta tanggung jawab terkait penggunaan anggaran yang sudah kita gunakan. Terus pada saat setelah penyelesaian laporan akhir, nah di situ kemudian dinilai untuk siapa-siapa yang kemudian menjadi peserta PIMNAS. Nah, secara umum gambaran tahapannya seperti itu. Terkait apa penilaian yang menjadi penting dalam menentukan kelulusan kita di PIMNAS. Ya, salah satu sebenarnya ada banyak indikator penilaian yang tadi teman-teman sebutkan. Yang pertama adalah ide. Tentu ide itu penting untuk dinilai. Terus yang kedua adalah ketaatan administrasi. Jadi teman-teman harus betul-betul mengikuti panduan PKM. Mulai dari titik koma itu kemudian diperhatikan oleh tim penilai. Jadi betul-betul kita disiplin terhadap panduan yang sudah diberikan oleh tim penilai. Terus yang ketiga adalah transparansi pelaksanaan kegiatan. Ini juga menjadi penting mengingat bahwa pendanaan PKM itu menggunakan uang negara. Jadi kita harus melaporkan betul-betul kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah kita gunakan selama pelaksanaan PKM. Jadi pada dasarnya ada banyak indikator-indikator penilaian dan itu sudah dijelaskan di panduan PKM. Mungkin nanti teman-teman Kokur bisa membagikan panduan PKM terbaru tahun 2020. Jadi memang pada dasarnya di PKM itu yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, tanggung jawab, serta transparansi pelaksanaan kegiatan. Terlepas dari ide-ide teman-teman, walaupun teman-teman memiliki ide yang brilian, terbarukan dan inovatif, belum tentu bisa lolos ke PIMNAS ketika teman-teman tidak disiplin terhadap aturan-aturan administrasi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Bagaimana Dek Fatria Zahra? Sudah jelas Kak, terima kasih banyak Kak. Ya. Ya, silakan adik-adik yang lain, masih ada waktu. Ayo dimanfaatkan untuk tanya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak bisa mengaktifkan video karena kondisi jaringan di tempat saya kurang stabil, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berkah Iksori Sombing, saya dari Prodi Antropologi. Ingin bertanya kepada Kakak tadi bahwasanya dalam PKM
itu ada namanya penelitian. Sedangkan yang kita tahu bahwasanya di Indonesia atau bahkan di dunia ini masih dilanda oleh masa pandemi. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah caranya supaya penelitiannya berjalan dengan baik, dengan maksimal tanpa ada kendala, sama seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak yang melakukan penelitian tahun 2019. Terima kasih, Kak. Langsung saja, Dek. Pada dasarnya penelitian itu kan ada 2 jenis. Nah, dalam penelitian ada kita mengenal yang namanya desk research dan ada yang namanya field research. Ada yang penelitian tentang studi kepustakaan dan ada penelitian tentang penelitian lapangan. Jadi pada PKM tahun 2020 yang di masa pandemi COVID-19 itu mengalami transformasi pelaksanaan kegiatan. Nah, kondisi realnya adalah pada tahun 2019 saya mengajukan proposal dalam konteks penelitian lapangan, namun harus berubah menjadi penelitian studi kepustakaan karena kita dibatasi untuk turun lapangan. Jadi PKM tahun 2020 itu dia tidak turun lapangan, tapi mengubah metode pelaksanaan kegiatan. Dan itu sudah disepakati oleh tim penilai dan dianjurkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pada dasarnya PKM sebelumnya itu memang turun lapangan, turun ke masyarakat langsung, tapi pada PKM tahun 2020 itu pelaksanaan kegiatannya secara daring, sama seperti sekarang kita kuliah online secara daring. Tapi itu tidak mengurangi esensi penelitian karena dalam konteks penelitian itu ada penelitian lapangan dan ada penelitian studi kepustakaan. Dan yang kami lakukan semua peserta PIMNAS tahun 2020 itu mengubah metode pelaksanaan kegiatannya dari penelitian lapangan menjadi penelitian kepustakaan. Tapi pada dasarnya esensi capaiannya itu tidak berbeda jauh. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke penanya. Ya. Bagaimana adik-adik yang lain? Apa masih ada yang mau bertanya? Jawabannya. Bisa saya, Kak? Iya, silakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya atas kesempatan yang diberikan, saya minta maaf Kak sebelumnya karena harus off cam. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi yang berkaitan dengan dipaparkan sama pematerinya tadi Kak mengenai penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Nah, tadi juga dikatakan bahwa penilaiannya atau intensitasnya di antara penelitian langsung dengan penelitian kepustakaan itu tidak jauh berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan, manakah yang jika dibandingkan antara penelitian lapangan dengan kepustakaan, yang manakah penilaiannya itu Kak lebih intensif atau lebih mudah untuk dilakukan sehingga penelitian kami atau dalam proposal yang kami buat juga akan lebih mudah untuk diterima, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Sebelumnya saya mau sampaikan kenapa kemarin pada tahun ini, tahun 2020, kenapa semua mengalami transformasi ke penelitian studi pustaka karena kita juga menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi pandemi sehingga berubah
metode pelaksanaan kegiatan. Nah, terlepas dari itu semua, pada tahun-tahun sebelumnya, saya tadi sudah jelaskan bahwa penelitian itu dirancang untuk penelitian lapangan. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman nantinya mau mengikuti PKM tahun 2021, alangkah baiknya merancang pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penelitian lapangan. Kenapa saya sangat menganjurkan penelitian lapangan? Karena kondisi sosial masyarakat, misalkan di kondisi komunitas adat Kajang itu berbeda dengan komunitas yang ada di Tolotang, misalkan di Kabupaten Sidrap. Sehingga ketika teman-teman nanti turun lapangan, kalian bisa memahami kondisi masyarakat yang ada untuk memudahkan menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang kalian temukan. Begitu. Alangkah baiknya memang penelitian lapangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Dek Karisma. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya dan sangat membantu. Iya. Apakah masih ada dari adik-adik yang ingin bertanya? Saya Kak. Iya, silakan Dek. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam pertanyaan saya itu, dalam pendanaan tadi yang biaya, itu minimal 5 juta dan maksimum 12,5 juta. Jadi pertanyaan saya ialah, kalau misalkan lebih, apakah itu ditanggungkan kepada kami atau biaya sendiri kayak begitu, atau memang tidak boleh lebih dari maksimum 12,5 juta. Sekian Kak. Terima kasih. Terima kasih. Pada dasarnya PKM itu menjunjung tinggi namanya kedisiplinan. Jadi ketika panduan sudah mengatakan bahwa pendanaan minimal 5 juta dan maksimal 12,5 juta, maka kita tidak boleh melebihi ataupun di bawahnya 5 juta itu. Karena itu menjadi salah satu indikator penilaian juga untuk proposal teman-teman atau ide teman-teman untuk didanai. Jadi alangkah baiknya memang menyusun biaya anggaran yang range-nya antara 5 juta sampai dengan 12 juta. Dan saya rasa pelaksanaan PKM itu 3 bulan, 3 sampai 5 bulan, 12 anggaran dana 12 juta itu sudah cukup. Kemarin waktu saya mengajukan proposal itu dana yang saya ajukan itu 11 juta kalau tidak salah. Tapi pertimbangan dari tim penilai juga melihat rincian dana teman-teman apakah realistis atau terlalu tinggi menaikkan harga. Jadi pada saat pengajuan proposal saya 11 juta, tapi dana yang disetujui itu hanya 5 juta. Jadi tim penilai juga berkesempatan untuk menentukan berapa dana yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Mungkin cukup. Ya, bagaimana Dek Muhammad Anugrah? Baik Kak, saya mengerti. Terima kasih banyak.
Baik, saya kira cukup ya untuk sesi tanya jawab. Ya, sebagai penutup, Kak, ada satu pertanyaan supaya teman-teman ini bisa semangat dalam menyusun proposal PKM. Apa benefit yang didapatkan oleh mahasiswa ketika menyusun proposal PKM, apalagi tembus sampai ke PIMNAS? Mungkin bisa dipaparkan, Kak. Sebenarnya persoalan benefit, banyak benefit yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, berbicara tentang pengalaman dalam kepenulisan. Nah, di PKM itu kita betul-betul digenjot bagaimana membuat tulisan yang baik, menarik, inovatif, dan bisa direalisasikan. Jadi bukan hanya sebatas ide dan gagasan. Terus seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah dalam PKM itu merupakan PKM itu hampir sama dengan penelitian skripsi. Cuma bedanya kalau penelitian skripsi itu kan biasanya kita yang biayai sendiri, sedangkan ketika kita berhasil lolos PKM itu dibiayai oleh pemerintah. Salah satunya benefit dalam aspek ekonomi. Terus yang ketiga, relasi tentunya. Kita bisa saling mengenal sesama Unhas, saling berbagi pengalaman dan berbagi cerita terkait pelaksanaan PKM. Seandainya PIMNAS tahun ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka, otomatis relasi yang kita dapatkan bisa lebih luas lagi. Misalkan kita berkenalan dengan universitas, mahasiswa dari universitas lain, dari UGMK atau Brawijaya yang memiliki ide-ide yang lebih kreatif dari mahasiswa-mahasiswa Unhas. Kenapa saya sampaikan begitu ya? Karena memang UGM itu selalu meloloskan ratusan lebih ide-ide kreatifnya. Sedangkan Unhas hanya sampai kemarin tahun ini hanya 27 proposal, 27 ide yang lulus ke PIMNAS. Sedangkan UGM itu dia meluluskan 88 ide ke PIMNAS. Jadi betul-betul ketika ikut PKM itu sebenarnya banyak benefit yang bisa kita dapatkan. Apalagi ketika kita berhasil mendapatkan juara, otomatis ada benefit tambahan yang diberikan oleh pihak kampus. Kalau tahun lalu benefitnya itu kalau tidak salah dia jalan-jalan ke luar negeri. Kalau tidak salah di negara Thailand. Tapi itu tambahan benefit yang tidak terduga lah ceritanya. Jadi saya rasa dalam aspek kemahasiswaan ketika kita ikut ber-PKM, otomatis kita tidak akan kaget ketika ingin menulis skripsi. Jadi itu benefit yang secara sederhana bisa kita dapatkan dalam ber-PKM. Dan saya berharap teman-teman ke depannya bisa menuangkan ide-ide kreatifnya untuk ikut PKM dan bisa membanggakan kampus di mata kampus-kampus lain. Karena memang Unhas itu walaupun kita masuk 10 besar 10 besar dalam peringkat PIMNAS, tapi saya rasa ide-ide kreatif dari Unhas itu sendiri tidak bisa bersaing dengan ide-ide kreatif seperti dari UGM, Brawijaya, Diponegoro, dan kampus-kampus lainnya. Dan sebagai generasi pelanjut teman-teman yang ada di PKM tahun lalu, kalian bisa menghubungi teman-teman ketika kalian ingin atau berminat ikut PKM, kalian bisa menghubungi kokurnya atau bisa menghubungi saya langsung untuk pendampingan PKM ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ratmanda bisa memotivasi teman-teman semua untuk lebih semangat lagi dalam berkarya.
lebih semangat lagi untuk menuangkan ide-ide kreatifnya, khususnya melalui bidang-bidang kepenulisan. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kak Ratmanda tadi, bahwa ada banyak sekali manfaat ketika teman-teman bisa menuangkan idenya, khususnya melalui kegiatan PKM. Nah, sebelum kita tutup, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan, bahwa karena berhubung telah saya sampaikan di awal tadi bahwa membuat proposal PKM ini akan menjadi tugas finalnya teman-teman. Dan ya, nanti dari kakak-kakak Kupel sudah atau sementara akan membuat pembagian kelompok bagi adik-adik, dan nantinya per kelompok itu akan dibimbing oleh satu Kupel. Jadi dari awal disampaikan, mungkin adik-adik sudah mulai bisa mencari ide-ide kreatif, dan tentunya sekali lagi karena ini menjadi tugas akhir, maka ini menjadi penilaian juga bagi adik-adik untuk nilai ekskul 1 KT-nya. Dan tentunya kalau menarik apa yang adik-adik usulkan di proposal PKM ini akan ditindaklanjuti nanti ke depannya, semoga bisa didanai dan tembus sampai ke Timnas dan meraih medali. Ya, tidak ada yang tidak mungkin selama adik-adik mau berusaha. Sebelum ditutup, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, silakan adik-adik untuk keperluan absensi, silakan di screenshot bukti kehadirannya bagi yang belum. Dan untuk sebagai arsip kehadiran adik-adik, silakan dinyalakan dulu sejenak kameranya, karena akan di screenshot oleh kakak-kakak Kupel. Silakan Kak. Iman, kenapa tadi? Enggak Kak, untuk Kupel Kak mau di screenshot. Iya. Saya mulai dari slide 1, maaf nah kalau misal saya tidak on cam karena lagi bermasalah jaringan. Oke. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Ya, dengan ini juga telah berakhir pertemuan kita pada hari ini. Untuk panduan tugas final atau tugas akhirnya adik-adik nanti akan dikirim lebih lanjut di grup ekskul. Sekali lagi harapannya adik-adik semoga pemaparan materi hari ini bisa bermanfaat, dan tentunya tetap semangat untuk berkarya. Semoga karya-karya adik-adik ini bisa tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas.
Sekali lagi terima kasih yang sudah join di Zoom. Sampai jumpa di rangkaian pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya.